hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum zakat fitrah. Zakat fitrah pertama hanya wajib bagi orang yang menemukan terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Menemukan terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Kalau ada seorang masuk Islam menjelang maghrib di akhir bulan Ramadan, maka dia kena wajib zakat fitrah. Kalau dia mau bayar, maka dia harus bayar. Tapi kalau dia masuk Islam setelah azan maghrib, malam takbiran, tidak wajib. Paham? Tidak wajib. Ada orang anaknya lahir sebelum maghrib, maka terkena wajib bayar zakat fitrah. Kalau anaknya lahir setelah maghrib, tidak kena wajib bayar zakat fitrah. Tetapi kalau anak dalam perut, dianjurkan bayar zakat fitrah, hukumnya sunnah, tidak wajib. Tapi kalau dia lahir sebelum maghrib, jadi hukumnya apa? Wajib. Dia lahir setelah maghrib, malam takbiran, tidak wajib. Paham? Jadi dia berkaitan dengan orang yang menemukan malam atau terbenam matahari. Ada orang meninggal sebelum takbiran, sebelum azan maghrib, kena wajib zakat fitrah enggak? Enggak, karena dia meninggal sebelum maghrib di hari terakhir. Tapi kalau dia meninggal salat isya di malam takbiran, dia sudah kena zakat fitrah. Maka orang walinya yang membayarkan zakat fitrahnya. Paham ini? Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, zakat fitrah berapa harus dibayar? Yang dibayar zakat fitrah adalah satu sa' dari kalau zaman dahulu min tamar, dari korma, dari zabib, dari kismis, kemudian dari syair, dari gandum, dari bur, dari gandum juga. Ya, intinya secara umum pendapat ulama mengatakan satu sa'. Ada sebagian ulama mengatakan kalau bur setengah sa', tapi yang secara umum satu sa'. Nah, satu sa' itu adalah ukuran volume, literan, bukan berat. Dan satu sa' itu adalah 4 mud. Satu mud itu begini. Dengan ukuran tangan orang yang sedang, kalau dia mengambil korma yang kering, dia ambil ini 1 mud, 2 mud, 3 mud, 4 mud. 4 mud lah satu sa'. Dahulu ada seorang ulama di kota Madinah, kalau dia bayar zakat, dia bayarnya begitu, enggak usah timbang-timbang. Sini, dia ambil beras 1, 2, 3, 4, satu sa' selesai. Enggak tahu berapa beratnya. Karena satu sa' itu 4 mud. Satu mud itu begini, satu begini. Ya, tergantung gunungnya seberapa bisa berubah. Tapi wajar lah kalau dia ambil begini, wajar yang wajar 1, entah berapa. Tapi maka tatkala dikonversikan dari volume menjadi berat, ini berubah berbeda-beda. Ya. Berat 4 beginian kismis, maksud saya anggur yang sudah kering, beda dengan 4 ginian beras, itu tidak, beratnya beda-beda. Beda dengan 4 ginian korma, beda dengan 4 ginian gandum. Maka tatkala dikonversikan dari ukuran volume menjadi ukuran berat, ini timbullah khilaf di kalangan para ulama. Saya baca-baca tentang beras, maka mereka bedakan lagi. Kalau beras India berapa, beras ini berapa kilo, mereka detail. Beras Indonesia kecil-kecil berapa. Intinya kalau antum hati-hati bayar 3 kilo. Karena rentan ada 20, ada yang bilang 24, ada yang 2,8. Intinya lebih hati-hati, ada yang mengatakan 3. Udah ente bayar 3 kilo aja. Lebih aman. 3 kilo. Saya rasa di sini mungkin 2,5. Ada pendapat 2,5. 2,5 oke, tapi saya bilang lebih hati-hati bayar berapa? 3 kilo. Karena itu konversi dari volume menuju ke berat. Terus zakat fitrah apakah boleh dibayar dengan uang? Ijma' ulama, bukan ijma', jumhur ulama mengatakan harus dengan beras, harus dengan makanan pokok. Kalau tidak dengan makanan pokok maka tidak sah. Pendapat Hanafiyah mengatakan boleh dengan duit. Pendapat tengah adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, boleh dengan duit kalau dalam kondisi hajat, sangat-sangat keperluan. Contoh, kita mau bayar beras, bayar zakat tapi semuanya punya beras. Dia enggak butuh beras, dia butuh misalnya Allah alam bisawab ya. Ini semua orang punya beras ya. Dia butuh lauk misalnya ya. Tidak butuh beras lagi ya. Allah alam bisawab, tapi lebih hati-hati, saya katakan lebih hati-hati adalah dengan beras, karena pendapat 3 madhab, bahkan mereka mengatakan tidak sah kecuali dengan apa? Beras. Kecuali dengan beras. Contoh, kita nggak bisa bayar dengan beras. Contohnya ada suatu kepulauan atau suatu tempat kita kirim beras nggak bisa ke sana. Ya udah kita kirim duit aja.
kirim duit, mungkin beli beras nggak sempat, ya udah bagi duit. Kalau memang dalam kondisi tertentu. Tapi hukum asal kita berusaha bayar apa? Beras. Nah, kalau ada orang, kita petugas ambil zakat, ada yang bayarkan uang, kita bilang, ini uang saya mau belikan beras ya. Jadi kita tetap bagi apa? Beras. Lebih hati-hati, lebih afdal, dan sepakat kalau beras, semua sepakat sah. Kalau duit, jumhur mengatakan tidak sah, Hanafiyah mengatakan apa? Sah. Ya, lebih hati-hati beras, kecuali dalam kondisi terdesak baru kita bagikan dengan uang kalau memang kondisi terdesak dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian kapan dibayarkan? Dibayarkan boleh sehari atau 2 hari atau 3 hari sebelum lebaran, boleh. Jadi kita boleh keluarkan zakat karena sekarang distribusi enggak mudah. Kita boleh distribusi zakat misalnya hari ke-29 boleh, hari ke-28 boleh, hari ke-27 boleh. Terutama mungkin perlu, tapi kalau paling bagus yang menjelang lebaran. Kalau memang kita merasa mampu untuk membagikan di menjelang lebaran, itu yang terbaik. Bahkan yang terbaik adalah sebelum kita sholat Id. Itu yang terbaik. Tapi susah, terkadang kita sebelum sholat Id cari orang mau bayar zakat, enggak ada yang mau terima zakat, susah. Padahal zakat tidak boleh dibayar setelah sholat Id. Kenapa semakin dekat lebaran semakin baik untuk dibayar? Karena fungsi zakat fitrah adalah agar orang tidak kelaparan pada hari tersebut. Mereka punya beras, mereka bisa makan beras. Tidak punya lauk, mereka bisa campur dengan apa? Garam, atau mereka bisa cari lauk, yang penting beras ada. Itu yang paling penting. Jadi zakat fitrah itu fungsinya bukan memperkaya orang, bukan untuk memenuhi kebutuhannya setahun. Itu zakat mal. Paham? Ini beda. Makanya kata para ulama, zakat fitr hanya dibayar untuk 2 asnaf. Cuma miskin dan apa? Fakir. Ya, fakir miskin saja. Bukan untuk utang enggak, bukan orang berutang enggak, tapi untuk fakir dan miskin saja. Itulah kira-kira kaitannya dengan zakat fitr. Kita masih ada waktu sedikit. Pertanyaan Ustaz, jika pihak masjid menyediakan beras untuk zakat fitrah, kemudian masyarakat membeli beras itu untuk zakat fitrah di masjid tersebut, apakah seperti diperbolehkan? Boleh, tetapi jual di luar masjid. Jangan di masjid. Jual di depan sana pun pintu masjid. Jangan. Masjid ini memudahkan, enggak ada masalah. Ya. Atau lebih mudah misalnya enggak usah jualan, bilang saja kita akan menalangi, jadi taukil. Silakan bayar di awal bulan, enggak ada. Nanti saya akan beli apa? Kita beli beras dan kita akan bertanggung jawab distribusinya. Ya itu lebih bagus daripada buka jualan, ya. Daripada buka jualan. Tapi selain dia buka jualan di luar masjid enggak apa. Ya. Banyak takmir yang bagus, jadi mereka terima duit. Mereka bilang kami terima duit sampai tanggal sekian. Kenapa? Karena kami butuh waktu untuk apa? Untuk beli beras dan untuk mempersiapkan distribusinya. Tetapi tetap aja disediakan. Tiba-tiba ada malam lebaran bayar, berusaha kita terima. Kita terima, ya, agar kita bisa distribusikan. Apa hukumnya bayar zakat fitrah di sekolah dan bayar zakat fitrah di rumah lagi? Lebih afdal yang mana? Enggak, di mana saja, yang penting kita tahu yang menerima zakat tersebut amanah, dia akan membelikan beras dan dia akan berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Cukup salah satu, tapi yang terbaik adalah yang di sekitar kita. Jadi di antara fungsi zakat adalah untuk menghilangkan kecemburuan orang yang miskin di sekitar kita. Makanya terkadang kalau kita bayar zakat mal, kita turun tangan, bukannya riya, bukan. Tapi agar orang masyarakat miskin tahu, saya ini bayar zakat. Maka kita tunjukkan, saya bayar, bagi orang miskin kita kasih. Supaya dia tidak hasad sama kita. Nanti kalau kita suruh orang bayar, ini orang kaya enggak bayar-bayar, padahal itu suruhan kita. Saya mau ikhlas, karena kita mau ikhlas, akhirnya orang suudzon. Ya. Jadi terkadang kita memang tunjukkan supaya mereka tidak suudzon kepada kita dan itu tidak mengapa. Makanya kata Nabi, shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Sedekah diambil orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Yang terbaik adalah orang miskin sekitar. Tapi seandainya kita berikan agak jauh, tidak mengapa kalau memang ada keperluan. Tapi hukum asalnya kita bayar zakat fitrah untuk orang sekitar kita. Bolehkah membayar zakat tanpa sepengetahuan keluarga? Tidak boleh, harus kasih tahu. Saya mau bayarkan zakat fitrahmu, karena dia butuh taukil. Kasih tahu aja, saya bayarkan kamu. Ya. Jadi sebelum kita bayar, kita kasih tahu dia, saya akan bayarkan kamu. Kecuali keluarga memang sudah tahu, memang tugas saya tidak perlu bilang istri anak-anak saya bayar aja. Karena mereka tahu memang saya yang harus bayar untuk mereka. Tapi kalau saya bayarkan kakak misalnya, maka saya kasih tahu. Misalnya ibu saya sudah tahu kalau saya yang bayarkan zakat tiap bulan, tiap tahun, ya sudah, saya nggak perlu kasih tahu. Mereka sudah tahu kok biasanya saya yang bayar. Dari awal mereka sudah serahkan.
Tapi kalau kakak, tetangga, kawan, kita perlu kasih tahu sebelum kita bayar. Ustadz, apakah jika lupa membayar zakat fitrah harus mengqadha'nya? Kalau sudah selesai orang sholat maka jadi sedekah biasa, tetap dibayar istighfar, tetap dibayar apa? Istighfar. Demikian saja kajian kita. Jangan lupa bayar zakat ya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.